Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli. Saya dari kelas PI 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum. Bahasan yang akan saya bahas pertama tentang pengertian desain kurikulum. Desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum itu sendiri. Dan desain kurikulum ini dapat dilihat dari dua dimensi. Ada dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal, dimensi ini berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum itu sendiri. Sedangkan dimensi vertikal ini berkenaan dengan penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukarannya. Misalkan bahan disusun sesuai, jadi bahan disusun dari bahan yang paling mudah ke bahan yang paling sulit atau yang paling sukar. Kemudian bahasan yang kedua tentang macam-macam desain kurikulum. Yang pertama ada subject center design kurikulum atau desain terpusat pada mata pelajaran. Subject center design kurikulum ini merupakan desain yang paling populer, desain yang paling banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya di lingkungan pendidikan. Dan desain ini hanya terpusat pada isi atau materi yang akan disampaikan atau yang akan diajarkan. Dan kurikulum ini tersusun sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang tersedia. Mata-mata pelajaran tersebut diajarkan secara terpisah-pisah. Karena mata-mata pelajaran yang disampaikan tersebut secara terpisah-pisah, maka desain ini juga sering disebut dengan separate subject kurikulum. Secara historis, kurikulum sekolah ini berawal dari pengajaran pengetahuan yang diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang mata pelajaran yang terdiri atas beberapa sub-sub. Adapun sub-sub ini salah satunya yang pertama yaitu desain mata pelajaran, di mana desain mata pelajaran ini merupakan desain yang paling populer, yang paling terkenal, yang paling banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, hal ini disebabkan karena banyak guru dan masyarakat pada umumnya dididik di sekolah menggunakan desain mata pelajaran ini. Kemudian yang kedua ada desain disiplin ilmu. Desain disiplin ilmu sering disebut dengan kurikulum akademik, yang memang desain ini muncul setelah Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, desain bidang luas. Desain bidang luas adalah suatu variasi dari desain mata pelajaran. Nah, desain ini merupakan perubahan dari desain tradisional. Kemudian ada desain korelasi dan fuse plan. Nah, desain ini muncul jika ada dua disiplin ilmu. Jadi korelasi dan fuse plan ini, desain ini akan muncul jika ada dua disiplin ilmu. Misalnya ada ilmu ekonomi dan geografi yang dikorelasikan. Kemudian di sini ada desain integrasi. Desain ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuannya dalam pemecahan masalah. Kemudian desain proses. Nah, desain ini mengutamakan prosedur apa saja yang memungkinkan siswa untuk memperoleh kemampuannya dalam menganalisis reality. Nah, kemudian di sini ada yang pertama ada subject center design kurikulum. Kemudian yang kedua di sini ada learner center design. Learner center design atau desain terpusat pada siswa, di mana desain ini fokus pada perkembangan individualis siswa. Nah, desain ini muncul sebagai respon atas keinginan agar si pendidik ini tetap fokus pada siswanya saja daripada mata pelajarannya. Nah,
Dan desain ini banyak variansinya, yaitu ada desain terpusat kegiatan, ada desain alternatif sekolah, dan ada desain humanistik. Kemudian yang ketiga, di sini ada desain the problem center design. The problem center design atau di sini desain terpusat pada masalah. Desain ini fokus pada pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun individu. Karena ketika kita melihat cakupan masalah ini yang sangat luas, masalah memang banyak bahasannya, dan karena banyak bahasannya ini, masalah ini luas gitu tuh cakupannya. Maka dalam desain ini, masalah ini hanya terdiri dari beberapa tema, seperti sesuai dengan situasi kehidupan yang selalu muncul, kemudian kehidupan masalah sosial pada umumnya, kehidupan masalah pemuda, yaitu ada masalah etnis dan masalah rekonstruksi sosial. Nah, dan menginjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat desain kurikulum. Sifat-sifat desain kurikulum yang pertama di sini ada strategis. Nah, sifat strategis ini merupakan salah satu instrumen yang paling penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Makanya ini termasuk sifat desain kurikulum. Kemudian yang kedua, komprehensif. Komprehensif ini mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat integratif. Bersifat integratif ini yaitu mengintegrasikan. Jadi mengintegrasikan rencana yang sangat luas, yaitu mencakup pengembangan dimensi kuantitas maupun dimensi kualitas. Kemudian ini bersifat realistik. Bersifat realistik di sini artinya di sini berdasarkan kebutuhan nyata siswa. Jadi berdasarkan kebutuhan nyata siswa dan kebutuhan nyata masyarakat. Dan bersifat humanistik. Humanistik di sini artinya menitik beratkan pengembangan sumber daya manusia, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian di sini bersifat futuralistik. Futuralistik ini artinya mengacu ke depan, yaitu untuk perkembangan masyarakat yang lebih maju lagi. Jadi bagaimana sih masyarakat ke depannya, bagaimana untuk mengajukan lebih memajukan masyarakat ke depannya gitu. Kemudian di sini ada dari bersifat desentralistik. Bersifat desentralistik di sini artinya di sini perkembangan dilakukan oleh daerah-daerah yang memang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Nah, kemudian di sini menginjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada strategi pengembangan desain kurikulum. Dalam strategi pengembangan desain kurikulum ini ada 4 langkah yang harus dilakukan, 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama di sini merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran di sini ada 3 tahap yang harus kita ketahui. Yang pertama, dalam merumuskan tujuan pembelajaran di sini kita harus mengetahui 3 sumber, yaitu harus memahami atau mengetahui siswa, masyarakat, dan konten. Kemudian yang kedua adalah merumuskan SK. Merumuskan SK ini harus berdasarkan landasan sosiologis dan landasan lainnya. Landasan lainnya itu berupa landasan filosofi pendidikan dan landasan psikologi belajar. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan uji kompetensi. Nah, kemudian yang kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar ini, hal yang harus kita lakukan adalah kita terlebih dahulu harus memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Pengalaman belajar adalah suatu interaksi yang dialami oleh siswa yang kemudian dirumuskan oleh guru, yaitu yang tujuannya untuk mengembangkan proses belajar siswa.
Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu tentang mengorganisasikan pengalaman-pengalaman belajar. Nah, dalam pengorganisasian pengalaman-pengalaman belajar, ini merupakan suatu proses untuk menyusun pengalaman-pengalaman belajar yang memang sudah dialami dan dilakukan oleh siswa itu sendiri. Kemudian yang keempat itu tentang evaluasi. Ya, tahap keempat evaluasi. Ya, jadi dalam strategi pengembangan desain kurikulum ini kita harus melakukan evaluasi. Di mana evaluasi ini dilakukan yaitu dengan cara peninjauan kembali yang bertujuan untuk memperbaiki atau di sini untuk mempertimbangkan tentang strategi pengembangan desain kurikulum untuk kedepannya itu harus apa gitu tuh. Selanjutnya itu harus melakukan apa agar strategi pengembangan desain kurikulum ini dapat berjalan dengan lancar atau dapat memperlihatkan perkembangannya itu lebih maju gitu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.